Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to our podcast Obrolan Balkon. Selamat datang di episode 6 ini yang sekarang temanya adalah tema horor dengan segmen Jurit Malam. Bersama gua, Nu biasa dipanggil Lambe, dan untuk podcast kali ini gua bakal ditemenin sama teman gua, Atika. Halo, gue Atika. Halo Apa Atika. kabar Ibu? Sehat, 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 sehat. Jadi Udah lama ya nggak ketemu ya? iya, itu udah lama. Udah berapa tahun kita nggak ketemu ya? 9 tahun, kayak dari kelulusan ya? Dari kelulusan coy, kita nggak ketemu. Nggak tahu sih. Insya Allah nanti kalau reuni datang pasti ketemu. Ya, 2021 ya. Iya, Sama insya Allah gitu. tahun depan. BTW ini kita mau bahas tentang jurit malam ya? Iya, kita mau bahas horor di Zaitun, Tik. Oh gila, kayaknya sih ini mencekam banget, merinding coy. Iya, Belum secara kan, apa-apa udah merinding ya? iya makanya secara kan kita banyak lah. Ibaratnya kita udah di sono udah lama, terus habis itu wilayah Zaitun itu kan gede banget kan. Jadi nggak mungkin nggak ada cerita-cerita yang horor gitu, nggak mungkin nggak ketemu setan lah gitu. Pasti ada, walaupun Mm-mm. kejadiannya cuma sebentar. Mm-mm. Nah, Apalagi apa? Nah, tapi sebelumnya gini Be, buat teman-teman boleh percaya atau enggak sama cerita yang bakal lu sampaikan pada malam hari Mm-mm. ini, biar teman-teman bisa nilai sendiri. Pokoknya gitu Iya, aja sih Be. Heeh. iya betul. Kalau misalnya percaya, ya pasti percaya lah. Masa nggak percaya sih? Percaya nggak percaya harus percaya karena emang benar-benar kejadian. Makanya. Nah, Jadi ya banyak banyak dari kita yang biasanya eh, ketemu sama makhluk-makhluk halus gitu kan. Dan itu kadang mereka nggak cerita. Nah, mungkin nanti ketika kita cerita gitu kan, nanti mungkin kedepannya bisa teman-teman bisa juga share ke kita gitu kan, buat ada pernah ketemu apa enggak gitu, atau ngalamin yang sama gitu. Nah mungkin di cerita gue sekarang, gue bakal ngobrolin pengalaman pertama gue ketemu sama makhluk halus col gitu. aduh, merinding. Gila itu. Jadi oke, nah cerita pertama gue itu gue alamin waktu gue kelas 7, waktu baru banget masuk Zaitun. Nah, waktu kita kelas 7 kan kita semua pasti ngalamin kegiatan yang numpuk gitulah. Lebih berat lah waktu kita kelas 7 karena kita harus beradaptasi sama kegiatan kita di sana, termasuk sekolah. Terus habis itu biasanya kita subuh nggak ke masjid tapi habis itu ke masjid gitu kan. Terus belum lagi ada beberapa santri kita yang dari kelas 7 itu udah masuk eskul gitu. Jadi ya kegiatannya tuh nambah padat gitu kan. Kita harus beradaptasi segala macam. Nah, dan waktu itu tuh kita pasti setiap malam seperti anak-anak kelas 7 pada umumnya, pasti kita lagi rajin-rajinnya tuh buat belajar malam ya kan. Belajar malam meskipun biasanya kadang nggak full kita belajar malam karena kadang saat pulang ya udah kita santai gitu kan. Setelah itu uh, malam itu karena kegiatan yang sangat numpuk dan gua juga banyak kegiatan. Pertama gua sekolah, habis itu ada kebugaran juga. Kita kan semua dulu kebugaran tuh keliling-keliling Zaitun kan. Keliling Zaitun, habis itu gua ada kegiatan teater di Palan. Kan gua ikut Teza gitu kan. Nah, setelah kegiatan yang numpuk dan habis itu belajar malam, ustadz gua malam itu wali kamar gua itu pulang lebih awal. Maksudnya pulang ke kamar, balik ke kamar lebih awal. Nah setelah itu karena gue capek, udahlah gue tidur lah gitu kan. Gue naik ke atas, nah ranjang gue itu ada di tengah-tengah, di tengah-tengah ruang belajar, ruang tidur.
Jadi perbatasan di antara si ruang belajar sama ruang tidur. Nah, gue tidur lah, gue naik atas ranjang, gue di atas, kasur tempat tidur gue di atas dengan posisi gue tengkurap, terus kepala gue tuh deket tangga ranjang tuh. Nah, habis itu tidur lah gue kan, nggak ada apa-apa, pertamanya nggak ada apa-apa, aman-aman aja seperti malam-malam biasanya. Terus tiba-tiba di tengah malam nih, sekitar jam 12, jam 1, itu gue kebangun gitu. Gue ngerasa ada yang narik rambut gue gitu kan, narik rambut belakang gue gitu, karena kan posisi tidur gue tengkurap tuh, jadi ada yang narik rambut belakang gue gitu kan. Setelah gitu gue bangun, tapi gue mungkin gue nggak ada feeling apa-apa, gue kira mimpi kan, karena gue capek banget tuh hari itu. Jadi gue bangun, habis itu nggak ada apa-apa, gue tidur lagi gitu. Baru banget tidur lagi, rambut gue ada yang narik lagi. Terus, nah ini kalau yang kedua ini gue yakin ini bukan mimpi gitu kan. Ini pasti ada yang narik rambut gue nih gitu kan. Gue bangun, terus posisi gue tuh kayak posisi push up gitu. Gue bangun, terus gue lihat celingukan gitu, ngeliat ke samping, gak ada orang. Anak kamar gue udah pada tidur semua, masih tidur maksudnya. Lah, siapa ya gitu. Karena gue ya udahlah gitu, bodo amat gitu, akhirnya gue tidur lagi. Tapi gue mau nanya dulu deh, itu apa? Kejadiannya itu tengah malam gitu? Tengah malam, tengah malam jam 12, jam 1. Nah, tapi otomatis itu lampu kamar kan, ruang tidur, ruang belajar itu kan pada gelap semua kan? Iya, betul. Nah, itu gelap semua. Dia itu kelihatan nggak? Lah, ya belum ngelihat pertamanya. Gue pertama kepala gue ditarik tuh, belum kelihatan kan. Habis itu pas gue tidur lagi, yang ketiga kalinya nih, rambut gue ditarik lagi. Baru banget pules karena emang udah capek banget gue, baru banget pules. Rambut gue ditarik lagi. Gue bangun lagi kan, langsung nyari-nyari tuh, ini pasti orang nih, siapa nih yang jahil gitu kan. Iya, terus? Nah, gue ngeliat lah ke bawah ranjang, gue ke arah bawah, karena gue di atas kan, gue nengok gitu ke samping. Terus gue ngeliat ke bawah. Nengok ke bawah dulu lagi, gue mah ngeri banget. Ya kan gue nggak tahu, gue nyari kan. Ya, lu penasaran ya? Iya, gue penasaran. Terus habis itu, ketika gue ngeliat ke bawah, ada orang, dia kayak lagi ngeringkuk gitu, bentuk ada sosok sih, gue lebih tepatnya sosok karena gelap kan, warna putih gitu, dia lagi ngeringkuk gitu kan, kayak lagi ngumpet gitu kan. Betul, langsung gue sontak, gue langsung spontan, wih siapa lu gitu, gue ngomong gitu, gue tegur nih orang, siapa lu? Nggak jawab, nggak ada jawaban, nggak ada pergerakan juga. Wah, siapa nih gitu. Gue mau turun kan, ketika gue mau turun, gue noleh ke depan, lu tahu apa yang gue lihat? Gue lihat pocong di depan gue. Jadi face to face ya, Be? Face to face, dia ngadep gue. Jadi posisi si pocong ini tuh pas banget di ruang belajar, tapi ngadep gue, ruang belajar gitu, di antara lemari itu. Dia ngadep gue diem dong. Itu gue nggak tahu gue harus ngomong apa. Terus itu darah tuh kayaknya dari kepala turun ke kaki gitu. Itu udah mati rasa semua ya, rasanya dengkuh ke kaki, tangan. Gue nggak bisa apa-apa coy. Terus habis itu karena gue kaget, terus gue takut gitu kan, gue diem aja. Habis itu setelah beberapa saat gue saling tatap-tatapan gitu kan, saling asik, tatap-tatapan sama si Poci. Gila lu, Bebe, serem banget gitu. Bukan gitu, makanya gue tatap-tatapan, terus spontan gue bilang, siapa lu gitu, siapa lu. Pas gue ngomong siapa lu, ada sekelebatan putih gitu di area kakinya si pocong ini, kayak lewat. Aduh, merinding deh gue. Terus habis itu ada suara ketawa gitu kan, suara ketawa. Habis itu si pocong ini pergi ke arah keluar kamar gitu. Gue nggak tahu tuh, gue nggak berani di situ, Habis itu gue nggak berani turun. Terus pas gue cek di orang yang di bawah itu udah nggak ada, cowok.
Itu udah nggak ada. Yang tadi gue bilang ada orang ngeringkut itu gue nggak ada. Ketika kayak gitu gue nggak berani buat keluar, gue nggak berani buat ngecek itu orang apa bukan gitu, itu setan apa bukan gitu, itu pocong beneran atau bukan. Gue nggak berani ngecek keluar kamar. Akhirnya uh, pas waktu paginya gue nggak cerita siapa-siapa tuh, tapi gue dengar beberapa hari juga gue dengar kalau ada kakak kelas yang nakut-nakutin ke adik kelas tuh, nakut adik kelas ke kamar-kamar gitu kan. Nah, gue positif aja, oh mungkin semalam kakak kelas gitu kan. Tapi nanti gue bakal tahu itu bukan kakak kelas, tapi itu pocong beneran, karena setelah pertemuan pertama gue itu ada pertemuan selanjutnya, ternyata gue ketemu lagi sama si pocong ini gitu. Tapi di situ uh, posisi lu benar-benar masih di atas kan? Oh iya, waktu gue pertama kali ketemu, gue posisi gue di atas, gue nggak bisa kemana-mana, coba mau kemana? Iya, karena emang posisi lu di atas, susah lu mau bawa juga lu susah karena udah mati rasa, lu bingung di situ mau kayak gimana ya. Iya, gue udah beku banget di atas itu, gue nggak Tapi tahu lah. Akhirnya gue nah, tidur lagi, tapi ya nggak tenang gitu. iya udah pasti udah nggak tenang, lu celana celinguk kayak gitu sampai pagi ya. Iya. Karena trauma. Tapi Mbak, yang gue pernah ini ya, pernah dengar cerita kalau misalkan Poci itu datang, katanya sih ada tanda-tanda, bener nggak Ci? Itu sih nggak ada tanda-tanda waktu itu, nggak ada apa, Oh nggak ada misal ciri-ciri khas bau apa gitu? nggak ada. Cuman kesini-sini gue tahu Oh ada pas gitu. ke belakang-belakangnya lu baru tahu lagi ya kalau misalnya kalau bau ini berarti ada si ini gitu ya? Ya ada baunya, terus ada kadang ada suaranya, terus kadang ada kayak tanda kayak ada yang ngetok pintu atau ada ngetok jendela kayak gitu, tanda-tandanya itu. Jadi kalau ini kejadian apa sebenarnya, pengalaman pribadi gue ya, gue nggak tahu kalau misalnya teman-teman yang dengar mungkin ciri yang pernah diliatin ciri-cirinya beda, gue nggak tahu sih. Tapi yang Iya gue karena alamin itu beda-beda sih ya. ada bau tertentu, ada suara tertentu, ada kayak tanda-tanda kayak ngetok pintu atau ada suara hewan atau apa gitu. Nah pas abis kan lu kan ngeliatnya itu kan tengah malam gitu. Nah paginya itu lu cerita nggak sih mana kamar lu Mbak kalau lu tuh semalam ada yang ganggu gitu? Gue nggak cerita, gue takutnya anak kamar gue takut. Oh iya, takut Jadi gue nggak bikin cerita. itu ya, mereka khawatir. Iya, makanya gue nggak cerita apa-apa, gue diem aja, gue keep aja sendiri gitu. Nah, kalau gue sih dulu pas di asrama Anur gini, lu tau kan ada pohon randu tuh yang pas di depan asrama Anur. Pohon randu, pohon beringin. Pohon randu itu kayak pohon apa sih, pohon kapas ya? Oh, pohon Bukan iya. kapuk, pohon kapuk itu pohon kapuk. Iya, pohon kapuk. Lu tau kan pohon kapuk di Jaitun tuh gede-gede banget. Iya, benar. Kata orang sih itu ada penghuninya ya, tapi kan gue nggak tahu, wallahu alam. Nah, itu jam setengah 10 malam gue tuh ketemu sama senior di perbatasan kantin Anur itu. Nah terus pas gue mau balik lagi itu emang waktunya itu emang udah malam sih, jam 21.30 kalau nggak salah. Jadi kan di Jaitun itu emang benar-benar banyak pohon mangga kan, apalagi di samping pohon randu itu tuh, itu pohon mangga banyak, pendek-pendek tapi agak lebat gitu daunnya ya. Iya, Nah benar. gue kira kan nggak mungkin tengah malam tuh Umi Laundry atau Abi Laundry ada di tengah-tengah tuh pohon lagi berdiri. Ada seseorang di pohon itu, ada seseorang. Iya di bawah kan, nggak mungkin Umi Laundry atau Abi kan atau santri lah ya. Di situ sebenarnya gue juga udah takut, cuman ya gimana karena itu. Nah terus gue pas mau balik ke asrama, nah disitulah samping gue kira siapa lagi berdiri, itu baju putih semua kayak orang-orang real, pakai baju apa ya, pakai mukena, tapi yang pasti bukan santri. Di situ gue merinding banget, anjir kata gue, ini siapa malam-malam di tengah-tengah pakai baju putih. Tapi kan nggak mungkin gue samperin dong, gila nekat banget gue kalau gue samperin, gue langsung ngibrit itu. Tapi dengan stakeholder gue sih ya gue jalan aja, gue mungkin tuh gue udah nanya diri gue sendiri, mungkin tuh orang atau siapa gitu di diri. Udah gue langsung tuh lari ke lantai 3 ngibrit, tapi gue nggak cerita ke anak kamar gue langsung cuci muka aja. Soalnya emang di situ posisinya emang serem banget, gelap, lampu udah mau
dimati-matiin, apalagi lampu anur lantai 1 udah mulai dimati-matiin, langsung gue merinding deh, serem Iya. banget. Nah biasanya kenapa lu nggak berani? Lu pasti penasaran tapi lu nggak berani nyamperin. Nah Nah sama kejadiannya kayak gue. Nah gue ketemu lagi sama pocong ini di kejadian itu. Aduh merinding lagi gue. Aduh. ya gue merinding juga nih sepasang Terus ketemu tuh. ya, jadi waktu itu gue, nah karena waktu itu kan gue masih positif tuh, itu kelas ya kan. Iya. Nah akhirnya gue ikutan, biasa kan ada kelas yang ikut-ikutan, gue ikut-ikutan nakut-nakutin orang gitu kan. Di tangga tuh gue nakut-nakutin orang, gue pinjem spray dari adik gue yang spray putih. Habis itu gue kayak nakut-nakutin gitu, kayak gue kayak bentuknya bentuk pocong gitu kan. Nah, habis itu gue balikin spray gue kan. Habis pulang dari masjid gue balikin spray. Habis itu gue balik, gue lewat blok E, tangga blok E tuh. Nah kalau misalnya kita lewat tangga blok E, misalnya kita naik tangga, otomatis kan kita ngelihat ke depan kan. Nah di blok A, di waktu gue sampai lantai 2 blok A itu di tapi asrama taruh deh, apa? tangga blok E kan emang serem-serem memang blok A karena pinggir-pinggiran tuh. Iya kan emang pinggirnya soalnya udah nggak ada asrama kan, kalau Udah nggak asrama ada sama. persahabatan kan. Iya, PN kan soalnya udah sawah ya. Iya, nah Oke gue lanjut. naik ke atas tuh. Habis itu pas gue mau, jadi gue mau ke blok B kan, karena kamar gue blok B. Terus gue ke atas, gue mau ke blok B. Nah di gue tuh kayak ngelihat ada orang di ujung blok A itu, gue ngelihat ada orang lagi ngintip gitu, kepalanya sampai ke bahu gitu, lagi ngintip gitu kan. Nah inilah biasanya orang-orang yang takut tapi penasaran. Jadi rasa penasaran itu mengalahkan rasa takutnya gitu. Gue balik lagi, kayak ngeliat kepala gue gitu, kayak ada yang ngintip gitu kan. Gue balik lagi, pas gue balik lagi, kepalanya udah nggak ada, tapi ada pocong di bawah lampu tangga tuh kan. Jadi dia posisinya di tangga blok A yang pojok tuh. Jadi di bawah lampu itu, dan kebetulan emang lampu PN itu lagi nggak benar, lagi rusak gitu, kayak kedip-kedip gitu ya? kan. Kedip-kedip Pas gitu. nyala baru dia kelihatan kali ya, Be. Iya, nah itu dia kelihatan tuh. Terus habis itu gue diem kan di situ. Gue sama apa yang orang-orang umum lakukan, pasti gue diem, nggak bisa ngegerak, lutut tuh lemes, gue nggak punya dengkul. Gue pastinya mati rasa ya dengkul lu. Makanya habis itu, nah lama tuh gue dia ngeliat gue ngeliat dia gitu kan. Habis itu setelah agak lama, terus si pocong ini hilang tuh, maksudnya hilang, dia pergi. Nah perginya tuh nyamping, jadi kayak jalannya ya. Iya, minggir gitu jalannya, tapi melayang gitu ke samping, ke arah tangga. Nah gue gini, logikanya kan gini, ketika orang mana gitu kan yang bisa melayang gitu minggir gitu. Kalaupun emang jalan kan kelihatan kalau misalnya jalan ya kan. Iya lah, karena kan itu posisinya gelap juga kan, blok A ya. Tangganya. Nah di situ dia minggir kan. Nah, di situ gue kayak di saat itu gue keingetan pocong yang pertama kali gue ketemu di kamar, keluarnya tuh kayak gitu juga, minggir juga. Jadi minggir ke arah keluar kamar tuh, dia minggir gitu, melayang nyamping gitu. Dan di situ gue yakin, abis itu kan setelah dia pergi, gue baru bisa gerakin badan gue lari gitu. Di situ gue mikir, gue yakin kalau misalnya pocong pertama yang gue ketemu di kamar itu bukan kakak kelas, itu bukan orang, itu setan, itu pocong. Aduh, tapi Mbak, gue mau tanya deh sama lu ngeliat nggak mukanya dia? Mukanya gue nggak lihat sih, karena pertama di kelas, di waktu di kamar ya gue ngeliat, cuman gelap aja gitu. Cuman yang gue bisa pastiin adalah mata dia sama mata gue tuh, gue ngeliat matanya langsung bener-bener lu natap dia natap lu gitu ya. Iya, jadi dia bener-bener lihat gue. Lu pernah gak sih dipandang pocong, Cok? Lu bayangin. Gak mau itulah. Nah itu, jadi di situ gue yakin kalau si wujud makhluk halus ini, wujud pocong ini ya bener-bener pocong, bukan orang gitu.
Dan gue dan habis itu yang bikin gue makin percaya lagi, ternyata ada teman kita sangkaan, gue lupa tuh siapa yang ngecerita. Cuman nanti kalau misalnya teman-teman nih yang dengar mungkin ada yang ingat kalau pernah ngalamin kejadian ini, ya di-share aja gitu kan. Terus, iya, benar-benar. Jadi ceritanya si teman gue ini yang cerita ke gue ini, dia bilang dia sama juga kayak gue, Col. Dia nakut-nakutin juga, jahil gitu. Lu juga sih nakutin, dijailin balik kan. Itu dia. Jadi pas abis nakut-nakutin, malamnya mereka kan tidur sekamar tuh, tidur. Jadi ranjang mereka tuh posisinya dirapetin. Jadi kan dulu ya anak-anak cowok sih, gue nggak tahu kalau cewek, anak-anak cowok kadang dulu tuh sering rapetin ranjang buat tidur. Anak gitu. saya juga sama kok kayak gitu. Kalau misalkan iya, kadang ada yang dirapetin, kadang ada yang kasih jarak, tergantung kamarnya. Iya, nah itu kan dirapetin tuh mereka kan, tidur dah tuh mereka. Nah malam, gue nggak tahu jam berapa, tapi malam si temen gue ini dia tidurnya posisinya tuh dia paling pinggir, di atas paling pinggir, dan dia tuh ngadep ke jendela yang selasar, jendela kamar tidur yang selasar tuh, dia ngadep situ. Dia bangun malam-malam, kebangun, terus pas dia udah bangun, dia ngelihat pocong di atas tingkat kan, cuma satu kan. Jadi dia berdiri di atas ranjang Ustadz itu, katanya tinggi. Jadi si pocong ini itu ukurannya nggak normal gitu, tinggi banget gitu, hampir katanya sih hampir iya, dia hampir nyentuh atap, hampir nyentuh atap kan. Kamar dia itu kan tinggi banget kan, sekitar ada 3 meter kan, dan itu tinggi banget. Habis itu dia ngelihat, habis itu dia balik badan, terus dia ngebangunin temennya yang di sampingnya. Weh gitu kan, bangun, apaan sih gitu kan, apaan sih itu di belakang gua gitu kan, karena kan posisi dia nyamping kan. Terus pas dia ngelihat, si temennya ngelihat kan, noleh, dia ngeliat juga, ngeliat pocong yang sama. Jadi merinding. Yang ngelihat itu bukan satu orang. Jadi habis itu yang orang yang sampingnya lagi ya? Iya, gue nggak tahu dia lagi apa enggak. Habis itu dia bangunin. Jadi ada beberapa orang yang bangun dan ngelihat hal yang sama, pocong ini. Setelah beberapa orang lihat, si pocong ini tuh pergi. Tapi perginya aneh. Perginya tuh dia lompat, seperti pocong pada umumnya lompat. Dia lompat, tapi lompatnya jauh, Col. Dia lompat dari kasurnya Ustadz ini itu ke tengah, ke sekat yang perbatasan antara ruang tidur sama ruang belajar tuh. Dia lompat jauh ke situ. Nah, manusia mana yang bisa lompat kayak gitu? Betul. Habis itu di situ, di tengah situ dia berdiri. Habis itu dia lompat lagi ke arah luar kamar. Dia lompat gitu, set, nyamping keluar. Habis itu nggak ada pintu kebuka, nggak ada pintu ketutup, udah ngilang aja. Sama kayak kejadian gue juga, nggak ada pintu kebuka, nggak ada pintu ketutup kan. Lu tahu sendiri kan, Zaitun kan pintunya kalau kebuka atau ketutup kenceng banget kan bunyinya. Gitu. Sekarang langsung ngegabruk gitu ke kusen lampunya, kusen pintunya kan. Kusennya ya. Gitu kan, kedengeran banget gitu. Dan itu nggak ada sama sekali pintu kebuka atau ketutup gitu. Dan tiba-tiba udah hilang aja gitu. Nah situ gue dan teman-teman gue ini yang mereka dapat pelajaran lah kita. Jangan jahil kalau nggak mau dijailin gitu. Gue juga dulu sering lu tau kan Pepo kan SL gitu kan, suka ada jurit malam. Iya, jurit malam. Nah, atau disebut SL ya, Sarul Lail ya. Nah, di situ kan dulu gue suka ngerjain adik kelas. Gue suka sering jadi setan-setanan, gue ngumpet di semak-semak. Tapi emang bener deh, kalau kita iseng emang bener digangguin. Waktu itu kalau nggak salah kerudung gue ada yang narik dari belakang pas gue lagi kayak gitu. Terus pokoknya ada aja dah kalau gue ngerjain adik kelas. Tapi ya gue slow aja karena gue sama temen gue, tapi dia nggak ngerasain, tapi gue ngerasain gitu. Ya, gue juga ada sih pengalaman waktu LDK, cuman mungkin pengalaman Pepuk nih cerita horor, apalagi kan kita semua ngalamin Sahrul Lail kan, atau jurit malam itu kan. Pasti adalah kejadian-kejadian. Anak-anak pasti ada lah yang berpengalaman kayak lu atau gue, itu pasti ada deh.
Nah, nanti itu cerita selanjutnya ya, Be ya. Iya, kita ceritain khusus Khusus Pepuk, khusus Pepuk. Pepuk. Iya. Nah, Nah, kalau kata lu, Col, eh, asrama paling horor itu asrama mana tuh? kalau gue sih ngeliat dari tata letaknya ya, menurut gue yang horor Ahmad Dhani, bener nggak sih? Oh, Kayak iya. Ahmad Dhani, kalau nggak salah nih ya, lantai 6-nya itu yang 601 ya, bener nggak sih, Be? Oh, Serem. banyak tuh cerita katanya. Iya, Banyak gue cerita. soalnya pernah denger gitu dari senior lah atau dari anak angkatan. Lantai 6 Ahmad Dhani itu bener-bener horor, katanya 601 itu ada penghuninya, bener nggak sih, Be? Nah, gue juga nggak tahu, gue nggak pernah ngelihat langsung di 601 ya. Cuman karena gue juga waktu itu kan kamar gue kan 5 kamar yang dipindahkan dari PN ke Madani waktu itu Ini usir lantai 5. cantik lu ya. Iya bener, jadi cuma 5 kamar termasuk beberapa kamar, pokoknya 5 kamar dari 506. Jadi 50 kamar gue tuh 506 dan seblok sendiri. Tapi gue kalau di lantai 6 sendiri gue nggak pernah ke lantai 6, jarang lah gitu. Dan gue nggak pernah sih karena ada cerita-cerita juga sampai adik kelas loh, Col. Adik kelas gue, jadi gue ada ketemu adik kelas angkatan 11 dan itu dia cerita bahwa di 601 tuh ada penghuninya gitu sampai adik kelas, jadi nggak cuma senior sama kita gitu. Iya, kan dulu kan katanya tuh 601 emang terkenal ya dari angkatan 1 tuh. 601 serem tuh. Ada oh gitu. Ya gue di Soalnya situ mungkin langsung juga merinding kalau diceritain. ya gue kalau di Almadani sih mungkin horor karena ada beberapa cerita-cerita itu kan, karena ada yang apa namanya, ada kecelakaan juga di Madani mungkin yang bikin horor. Gue juga setuju yang horor tuh Madani karena gue pernah ngelihat juga di Madani, cuman bentuknya bukan pocong tapi kuntilanak gitu. Jadi di situ gue ngelihat gitu. Oh Jadi gitu, iya sih. ya ada kecelakaan juga, mungkin itu sih yang jadi apa, hype-nya horor gitu, Iya sugesti. benar-benar. Nah, Mbe, gue mau tanya deh sama lu. Lu tau gak sih erep-erepan itu apa, Mbe? Ketindian. Ketindian ya? Nah Iya, iya, ketindian. anak kamar gue, salah satu anak kamar gue itu ada yang ngalamin kayak gitu. Sering banget, Mbe. Setiap malam. Itu dia bener-bener, ya Allah, Mbe, nggak tega gitu. Gue sih jarang nemuin, tapi temen yang di sebelahnya dia tuh sering nemuin. Bukan sering nemuin, sering ngalamin. Karena Ya, bangunin, kan takutnya kan kebablasan ya. Soalnya ya, bener-bener maksudnya dia kayak gimana, maksudnya dia ngigo gitu. bukan gue kayak ketindihan gimana sih, ngerasa kesakitan gitu. Oh. Terus sesak napas gitu. Nah Oh. akhirnya temen gue yang di sebelah itu selalu apa namanya, bikin sadar dia, bangun bangun bangun. Takutnya kan ya itu, ya namanya ditindihin tapi nggak kasat mata kan, ngeri banget sampai dia nangis, sesak napas, ya kasihan banget dah. Dan itu sering Sering setiap malam itu. setiap malam. Iya, itu dia cuma ngalamin di Jaitun doang. Nah, kan bertanya kan, gue masih sering komunikasian sama anak kamar gue. Sekarang sih dia udah nggak pernah lagi ngalamin kayak gitu, Be. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Iya, alhamdulillah. Berarti dia cuma ngalamin kayak gitu di Jaitun doang ya. Jadi kalau rep-repan itu kan, atau apa sih kita sebutnya, ketindian. Jadi ada penjelasan ilmiahnya, namanya sleep paralysis kan. Jadi ketika lu tidur dan lu nggak bisa gerak, katanya sih ada penelitian ilmiahnya gitu. Gue nggak tahu sih, gue nggak tahu. Maksudnya gue juga nggak pernah ketindian gitu. Ya. Iya. Karena lu nggak ngalamin juga ya. Ya. Terus ada lagi, Mbe, di kamar gue juga. Jadi kamar itu posisinya kan, kalau Nisa itu berantakan, itu bukan berantakan banget ya, kita cuma buku doang, bangku di mana-mana. Bangku di mana-mana. Iya, bangku belajar. Jadi kalau misalkan kita kan habis belajar kan kadang suka males beresin buku, atau nggak besok pagi aja kan, biasanya gitu tuh kalau anak-anak gue. Iya. Nah, suatu malam kalau misal kita itu lupa, bukannya lupa, males,
beresin meja belajar, entah itu ada mukena di sinilah, ada kerudungan nyantol di situlah, itu kita nggak rapihin setengah malam. Lu tau nggak, Be, ada tanda apa? Apaan emang? Meja tengah malam digebrak. Ya kali bos. Ih, seriusan, di kamar gue kayak gitu. Ustazah kali tuh. Hah? Ustazah Kan kali. itu dikunci. Oh iya. Iya. Tengah malam, Be. Ada yang denger. Lu semalam denger meja digebrak nggak? Enggak. Ya lu sih kebo tidurnya. Terus gue denger. Soalnya gue denger meja digebrak. Nah, pas kita lihat, ya iya. Kita bandingin lah. Ketika meja rapi, tengah malam aman. Itu ketika meja berantakan, ya udah tengah malam ada yang gebrak. Dan itu nggak cuma lu doang yang denger. Enggak, ada beberapa juga anak kamar gue yang denger kayak gitu. Makanya nanti mungkin untuk sekarang nih kan kita cerita tentang asrama-asrama nih. Iya, mungkin bener. Nanti ada teman-teman nih yang ngalamin hal yang sama ya, atau yang gua horor juga ya, Mbe ya. Nah, nanti mungkin ada juga nih yang inget dia ngalamin cerita yang gue ceritain tadi, gue juga lupa siapa. Nanti di DM aja, di DM ke Official SWAT dan atau ke WhatsApp admin WA. Yoi. Jadi nanti mungkin cerita-cerita yang pengalaman-pengalaman horor yang teman-teman alamin, nanti di episode berikutnya kita bisa bacain atau mungkin kita undang buat cerita. Gitu. Oke, itu sih pastinya. Dan oke guys, mungkin segitu dulu cerita pada episode Jurit malam kali ini. Kok gue jadi merinding ya, Mbe ya? Sama gue juga. Malam lagi nih, wah gila. Lu sih lagi ceritanya Poci. Aduh, terus gue Kunti, ya Allah. Udah paket kedua. Tapi yang harus pikir sih, gue kalau jadi lu, Mbe, kan lu 2 kali tuh ya ketemu si Poci itu. Aduh, gue mah bakal kebayang-bayang mulu mukanya. Secara kan serem. Yang di setan kredit aja lu tahu kan, yang di Warkop DKI? Iya. Serem lah, apalagi ini lihat langsung. Ya Allah. Jangan sampai ngalamin lah. Iya, enggak, amit-amit sih. Enggak mau. Buat teman-teman jangan lupa nih buat share, follow sama subscribe di YouTube kita gitu. Dan pastinya didengerin juga episode yang kemarin tuh di obrolan balkon. Betul. Di Spotify. Jangan lupa tuh dengerin ya. Kalau gitu sekian dulu buat cerita horor kali ini, Jurit malam kali ini. You teman-teman, dan SWAT beda budaya satu kesatuan. Ya, SWAT beda budaya satu kesatuan. Oke, Mbe, bye. Bye. See you 2021.